Ada tiang pendidikan, tiang kesehatan, betul? Tiang ini, tiang itu macam-macam. Nah, tiang utama sebuah rumah atau sebuah negara itu keadilan. Itu tiang utamanya. Nah, tiang keadilan ini sudah roboh sejak Mei 98. Sampai hari ini nggak ada keputusan hukum. Jahat sekali pemerintah. Ngeri. Nah, berarti negara ini sudah roboh. Karena tiang utamanya roboh. Saudara harus tahu, apalagi hari-hari terakhir ini, sejak kasusnya Anggodo, lalu kasusnya BB Chandra, lalu kasus Senturi, terus berlanjut, ya, itu makin jelas. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia, satu-satunya, nggak ada yang kedua. Jaksa dan hakim duduk di kursi terdakwa, itu cuma di Indonesia. Dan saudara tahu apa artinya? Mahkamah Agung bisa disuap. Betul? Hancur negara ini. Gak ada pemerintahan sudah. Roboh total. Itu sejak 98. Gereja sudah eksis bertahun-tahun. Bisa ditutup sewaktu-waktu. Ngeri sekali. Nah, itulah bukti. Kacau. Doakan orang-orangnya saja. Gak bisa diteruskan. Karena pemerintah tidak bisa mensejahterakan rakyatnya sendiri. Dan inilah waktunya gereja turun tangan. Katakan amin. Saudara, catat kalimat ini. Ya, ini luar biasa. Baca dengan teliti seluruh perjanjian lama. Nah, ini perbedaannya ya antara baru dan lama. Di perjanjian lama itu jelas sekali. Ya, tidak ada ayat yang satu kata implisit, tidak. Tapi itu merupakan rangkuman. Lihat saja. Begini firman Yahweh di perjanjian lama. Setiap negara yang tidak mampu lagi mengurus atau mensejahterakan rakyatnya, maka Yahweh minta orang benar di negara itu yang bertanggung jawab. Catat itu, saudara. Dan itu perjanjian lama. Harus kita kerjakan itu. Ketika pemerintah tidak bisa menyelenggarakan pendidikan yang baik untuk rakyat. Saya bersyukur akhir-akhir ini sudah banyak protes supaya sekolah bertaraf internasional ditutup. Dan saya setuju. Ngikuti nggak berita itu? Saya setuju. Saudara, ngeri. Dan kenapa saya setuju? Karena gereja kurang ajar. Sekolah termahal di Indonesia sekolah Kristen. Pakai identitas Kristen, sekolah termahal di Indonesia. Gila sekali. Tapi Muhammadiyah bisa buat sekolah gratis. Malu nggak gitu? Betul, ini kesalahan kita. Maka itu kita harus buat sesuatu. Maka itu seluruh Alkitab, Tuhan nggak pernah ngurus kok pemerintahnya siapa, tidak. Maka itu di Alkitab Perjanjian Lama tidak ada urusan negara, tapi urusan bangsa. Itu bedanya. Maka itu ketika banyak pendeta jadi caleg, saya sedih. Apa urusannya? Menyedihkan. Walaupun kita boleh ada di pemerintahan, seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Musa, Daud, ada. Kalau jalurnya itu jelas. Jadi kalau kita nggak bisa ada di jalur formal, ayo kita langsung ambil jalur bawah, langsung urus rakyat itu. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepercayaan buat pesat, buat sekolah-sekolah itu. Sampai hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan itu. Nah, jadi kalau saudara hidup dengan pola kerajaan ini, maka kita nggak pernah takut untuk bicara apa saja. Betul tidak? Kita nggak pernah takut karena kita punya otoritas. Kita harus berani ngomong akan kebenaran ini. Saya ulangi lagi. Alkitab mengatakan apabila suatu negara tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, maka orang benar di negara itu harus bertanggung jawab untuk orang banyak itu. Itu bahasa perjanjian lama. Contoh yang paling jelas, waktu Sodom Gomora jungkir balik, Tuhan nggak cari mana rajanya, siapa pemerintahnya. Dia cari ada berapa orang benar di negeri itu. Betul? Waktu Niniwe akan dihancurkan, Tuhan cari orang benar. Dan selalu begitu. Yerusalem hancur, Tuhan cari Nehemia dan cari Esra. Nggak cari pemerintah, nggak cari pejabat. Dan banyak lagi kita menemukan. Maka itu dimanapun kita ditempatkan seluruh Indonesia ini, maka tempat itu tanggung jawab kita dengan otoritas kerajaan itu. Dan kita tahu dalam kitab Daniel, kerajaan kekal adalah kerajaan Tuhan kita, nggak ada kerajaan yang lain di dunia ini. Ya,
Dan salah satu contoh, maaf ya saya cuma cerita pada diri saya sendiri. Saudara, ketika saya dulu ya sebelum anggota tim saya libatkan, ketika saya tiba di Papua tahun 90, itu banyak teman-teman yang kenal saya. Oh, Pangdamnya itu kenalan saya. Mau saya kenalan enggak? Enggak, saya bilang. Oh, Dandimnya kenalan saya. Mau kenalan? Enggak, saya bilang begitu. Kamu kenal bupatinya? Kenal, tahu enggak kenal? Mau dikenal enggak? Enggak, saya bilang. Kenapa saya enggak pernah urusan dengan pejabat? Maaf ya, gara-gara 2 ayat itu. Saya bilang, lihat saja. Siapa lebih lama di Papua, saya atau mereka? Ngerti kata itu, saudara? Maka itu saya nggak perlu sama pejabat. Saya nggak tertarik lihat mereka. Kenapa? Karena saya tahu sistem negara ini. Saya itu punya nomor khusus, nomor pribadinya Pak Gubernur Papua. Tapi saya nggak pernah telepon dia. Ya cuma dia juga sibuk. 2 kali kami satu pesawat nggak sengaja. Langsung Pak Gub minta untuk saya dekat dengan dia. Orang-orang itu sampai heran. Tapi saya nggak pernah dekat-dekat. Kenapa? Maaf, bagaimanapun juga saya lebih tinggi, saudara lebih tinggi dari mereka. Dan mereka bisa pensiun, bisa turun. Kita nggak pernah turun sebelum mati. Ya sudah, kerjakan itu baik-baik. Amin. Maka itu masih suka sebuah pejabat bertobat hari ini. Nggak ada gunanya, sungguh nggak ada gunanya. Betul tidak kalau saya ngomong ini? Ayo kita ngurus. Apa yang kita bisa urus dengan kapasitas, fasilitas yang Tuhan berikan buat kita dalam hidup ini. Oke, sekarang hal yang ini, setelah dia menentukan hak-hak kerajaan sama, saudara heran kan? Sama seperti yang Bapakku, teruskan, ayo, sama seperti yang Bapakku apa? Tentukan kepadaku. Artinya apa ayat itu? Berarti kita dengan Yesus beda berapa senti? Duduknya sama. Gila nggak ini kalau seorang pakai kata Jakarta gila ini? Hah, sama dengan Yesus, otoritasnya, posisinya sama, sama seperti. Seharusnya dengan 2 ayat ini saja, saudara nggak perlu buat proposal kemana-mana. Oh enggak, amin. Iya ada. Dengan 2 ayat ini saja kita nggak perlu buat proposal kemana-mana. Sebab semua di tangan kita. Masalahnya bagaimana cara kita hidup. Itu yang menentukan. Ya, saya minta saudara gali terus 2 ayat ini, nggak akan habis-habis. Saya gali dari tahun 70-an, nggak habis sampai hari ini, saya kagum. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi seharusnya setan yang takut dengan kita. Loh, yang main cuma 1. Lagi sekali. Seharusnya setan yang takut dengan kita. Kenapa saya harus ngomong ini? Karena faktanya lebih banyak kita takut dengan setan. Lah yang ngaku. Betul ya, bukan setan-setan di kuburan itu, bukan. Ini yang kita kalah. Nanti malam saya akan ngomong bagian ini. Buktinya, ya 3 hal ini. Saudara, kalau saudara bisa menang atas 3 hal ini ya, setan itu nggak akan berani jamah kita. 1, jangan pernah takut miskin. Jadi ini yang banyak uangnya susah. Betul saudara, setan itu paling takut pada orang yang nggak takut miskin. Dia paling takut. Nomor 2, jangan takut sakit. Nomor 3, jangan takut menderita. Bersahabatlah dengan ketiga saudara kita itu. Lu amin kan? Betul saudara. Saya tuh menemukan di Alkitab. Kalau setan lihat kita nggak takut 3 hal itu, setan bilang, percuma ganggu dia. Karena nggak takut miskin, nggak takut sakit, nggak takut menderita. Sebab setan mau jatuhkan kita dengan 3 hal atau salah satu itu. Jawab ya atau tidak? Ya sudah. Maka itu kalau sering miskin, ucapkan syukur. Loh, kok diam lagi? Lah, berarti lupa. Presiden itu orang paling miskin sedunia, nggak menambah duit kemana-mana. Masa lupa tuh? Itulah hidup. Jadi uang bukan apa-apa. Betul? Oke, jangan takut apa satu?